Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di kelas biologi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sel. Berbicara tentang sel, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dan jika kita amati menggunakan mikroskop, sel ini adalah penyusun bagian makhluk hidup atau penyusun terkecil dari makhluk hidup, baik itu yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, berdasarkan jumlah selnya sendiri, itu dibagi menjadi dua, ada uniseluler dan juga multiseluler. Kalau misalkan uniseluler, misalkan makhluk hidup yang hanya tersusun dari satu sel, kalau multiseluler adalah makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Nah, walaupun sel merupakan tingkatan struktural kehidupan yang paling rendah, tapi sel ini sendiri memiliki sifat seluruh kehidupan seperti reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemanfaatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostasis, serta adaptasi terhadap di lingkungan sekitarnya. Nah, pada gambar ini sendiri kita dapat melihat bahwa eh, yang kita lihat paling rendah dulu ya di sini, ada tingkat kimiawi. Nah, di sini tingkat kimia misalkan atom itu saling berikatan membentuk molekul dengan struktur 3 dimensi. Katakanlah di sini molekul DNA misalkan. Nah, di dalam sel itu sendiri dia mengandung DNA atau materi genetik. Nah, di tingkatan seluler, sel-sel yang sejenis akan membentuk suatu jaringan, dan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk organ. Nah, organ di sini juga akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ ini akan bekerja sama membentuk tingkat organisme. Selanjutnya, bagaimana sih penemuan dan teori tentang sel itu sendiri? Nah, sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong yang kemudian menamakannya dengan sel. Dalam bahasa Latin, cellula berarti kamar kecil. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu setelah ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke, kemudian berkembanglah teori-teori tentang sel yang dikemukakan oleh ilmuwan lainnya. Nah, di sini penemuan tentang sel berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan juga bakteri dengan menggunakan mikroskop sederhana pada tahun 1674. Sejak saat itu, banyak sekali ilmuwan yang mencoba mengungkapkan teori-teori tentang sel. Nah, di sini ada struktur atau gambar dari Spirogyra itu sendiri seperti apa, tapi mungkin pada saat itu karena menggunakan mikroskop sederhana, jadi penampakannya tidak seperti ini, tidak terlihat jelas seperti ini. Di sini kan terlihat ada warnanya, strukturnya jelas, mungkin pada saat itu tidak seperti ini penampakannya. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu teori tentang sel yang dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ilmuwan. Yang pertama ada Lamarck. Lamarck mengeluarkan pernyataan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan dari sel-sel ya. Seperti dijelaskan tadi bahwa sel adalah penyusun terkecil dari makhluk hidup. Kemudian ada Schleiden dan juga Schwann yang berpendapat bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Kemudian ada Felix Dujardin yang menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat dalam sel hidup, atau di situ dikatakan sitoplasma. Lalu ada Johannes Purkinje yang memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel. Lalu ada Max Schultz menyatakan bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian penting dari sel itu sendiri. Lalu ada Rudolf Virchow yang menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, atau dalam bahasa lainnya adalah omniselula e selula. Lalu ada Robert Brown. Nah, Robert Brown ini menemukan nukleus atau inti sel pada sel tanaman anggrek.
Nukleus ini memiliki arti penting bagi sel karena mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Lalu ada Strasburger yang menyatakan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sebelumnya melalui pembelahan. Lalu ada Bernard yang menyatakan bahwa inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel. Nah, tadi adalah teori-teori tentang sel dari beberapa tokoh atau ilmuwan yang menemukan atau mengemukakan teori tentang sel. Selanjutnya, ukuran sel. Untuk mengamati sel, karena strukturnya sangat kecil, jadi harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Karena di sini kisaran ukuran sel itu sendiri berkisar antara 100 nanometer sampai dengan 100 mikrometer ya. Di sini ada sel tumbuhan, sel hewan, sel bakteri, ada mitokondria. Nah, kalau misalkan kita ingin mengamati struktur yang lebih kecil, misalkan struktur membran sel yang tersusun dari lipid gitu ya, dan juga fosfat misalkan, kita harus menggunakan bantuan mikroskop elektron. Kemudian ada tipe sel. Sel itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Prokariotik berasal dari bahasa Yunani, ada pro yang artinya sebelum dan karion yang artinya inti. Jadi sel prokariotik merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Jadi materi genetik atau DNA pada sel prokariotik ini tampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut nukleoid. Nah, di sini dilihat pada gambar, di sini ada nukleoidnya. Jadi terkonsentrasi di tengah, tidak terbungkus oleh membran inti. Jadi tidak ada pemisah antara inti sel dengan struktur yang lainnya. Ya, terus di sini ada ribosom. Nah, di sini ribosomnya dia menyebar di sitoplasma. Hanya menyebar di sitoplasma, tidak menempel di retikulum endoplasma karena memang sel prokariotik ini tidak memiliki retikulum endoplasma. Lalu di sini juga ada plasmid, lalu ada pili, ada membran sel, dinding sel, dan juga kapsul. Nah, ini biasanya ditemukan pada sel bakteri ya, sel prokariotik itu. Lalu kita bandingkan dengan sel eukariot. Nah, eukariotik berasal dari bahasa Yunani, sendiri artinya adalah sebenarnya dan karion adalah inti. Jadi, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik berupa DNA yang dibungkus oleh membran inti. Nah, di gambar kita bisa melihat bahwa strukturnya sangat berbeda ya. Kalau misalkan di sini dia materi genetiknya terkonsentrasi pada inti sel yang terbungkus oleh membran inti. Kemudian di sini ribosomnya selain di dalam sitoplasma, dia juga menempel pada retikulum endoplasma. Lalu di sini pada sel eukariotik organelnya sudah banyak, sudah kompleks. Di sini ada selain retikulum endoplasma juga ada badan Golgi, ada mitokondria, terus di sini dia ada lisosom gitu ya. Jadi lebih beragam organelnya dibandingkan dengan prokariot yang tadi. Tapi intinya adalah yang paling membedakan antara sel prokariot dan eukariot adalah membran inti itu sendiri. Kita lihat pada tabel perbedaannya. Di sini kita lihat dari organelnya ya. Kalau kita melihat inti sel itu sudah jelas, kalau prokariot itu tanpa membran nukleoid, kalau misalkan eukariot dia memiliki membran nukleus. Kemudian ribosom itu hanya terdapat pada sitoplasma, sedangkan pada eukariot itu pada sitoplasma dan juga retikulum endoplasma. Nah, di sini karena ribosomnya hanya terkonsentrasi pada sitoplasma karena dia tidak memiliki retikulum endoplasma. Jadi yang retikulum endoplasma ini hanya terdapat pada eukariot. Kemudian untuk badan Golgi, mitokondria dan lisosom itu dia pada prokariot tidak memiliki organel itu, sedangkan pada eukariot dia memiliki badan Golgi, mitokondria dan juga lisosom.
Sentriol pada prokariot itu tidak ada, dan pada eukariot itu ada pada hewan. Kemudian DNA pada sel prokariot itu dia berbentuk cincin dan terdapat pada sitoplasma karena tidak terpisah ya antara membran dengan struktur luarnya di dalam sitoplasma itu sendiri. Nah, kemudian pada eukariot itu dia berbentuk spiral ganda. Kemudian pada inti sel dan mitokondria serta kloroplas. Jadi pada eukariot itu materi genetik tidak hanya terdapat pada inti sel tetapi juga pada mitokondria dan juga kloroplas. Nah, setelah itu sel itu sendiri dia tersusun oleh senyawa kimiawi seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, di sini unsur dan senyawa kimia pada makhluk hidup bisa kita lihat ada pada manusia, pada hewan, pada jagung, beras, bayam, dan sebagainya ya. Susunan kimiawinya seperti apa. Nah, lalu kita akan membahas komponen kimiawi pada sel. Di sini sel itu sendiri tersusun dari struktur kimiawi. Yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dia berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer. Karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Karbohidrat ini sendiri dia merupakan cadangan makanan yang tersimpan di dalam sel dan juga merupakan sumber energi utama dalam sel. Lalu ada juga lipid. Di sini senyawa lipid yang paling penting bagi makhluk hidup adalah lemak, fosfolipid, dan steroid. Senyawa lipid lainnya yaitu sphingolipid, lilin, karotenoid, yaitu sebagai bahan baku vitamin A, dan limonen dalam minyak lemon. Lipid ini sendiri juga dia merupakan penyusun dari membran sel di mana lipid nanti akan berikatan dengan fosfat membentuk fosfolipid. Lalu ada protein. Protein ini merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut. Semua jenis protein merupakan polimer yang dibangun dari kumpulan 20 jenis asam amino. Lalu ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya adalah nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Jadi, asam nukleat ini adalah penyusun materi genetik baik DNA maupun RNA. Demikian pembahasan tentang sel, yaitu tentang sejarah dan penemuannya dan teori yang berkembang. Kemudian ada kisaran ukuran sel, lalu ada pembahasan tentang perbedaan antara sel prokariotik dan juga eukariotik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.